Saya akan memulai untuk belajar tentang misi itu dengan sebuah pola pikir dulu. Saya harap kalau pola pikir ini bisa kalian dapatkan, maka ke depan itu akan jadi gampang sekali. Begini pola pikirnya. Jawabannya jelas karena Yohanes 3:16. Betul 3. Karena begitu besar kasih Bapa di surga kepada manusia. Karena begitu besar kasih, maka dia utus Yesus. Satu-satunya milik dia. Diutus untuk mati. Supaya bagaimana? Supaya siapa? Setiap orang diapakan? Diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu misi. Maka itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita, pergilah kamu. Teruskan perintahnya berbunyi apa? Pergilah kamu terus ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan ayo baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Oke, nah itu perintahnya. Gereja tanpa misi itu seperti orang buka rumah makan tapi tidak ada makanan yang dijual. Lucu tidak? Gereja tanpa misi adalah seperti bank tapi nggak ada uangnya. Ngerti maksud contoh itu? Jadi sebetulnya kalau rumah makan tidak ada makanannya, ya bukan rumah makan, itu pos hansip. Kalau bank tidak ada uangnya, ya bukan bank. Entah apa itu, cuma gedung saja. Lalu orang-orang duduk-duduk saja di situ, karena nggak ada uangnya. Gereja yang tanpa misi, maka dia bukan gereja. Kita harus tegas dalam hal itu. Maka itu ketika setan menipu gereja, dalam bentuk apa setan menipu gereja? Dalam bentuk gerejanya disibukkan urusan-urusan yang ke dalam terus. Lupa urusan yang keluar. Sehingga banyak gereja tidak punya misi. Bahkan dana misi gereja pun kecil sekali. Gereja lebih senang merenovasi gedung, terus membangun. Tidak salah. Untuk menyebarkan, untuk menyelesaikan, untuk melakukan tugas misi ini, maka gereja membuka sekolah-sekolah misi secara luar biasa. Betul? Bahkan sekolah-sekolah misi itu mahal-mahal. Sekolah Alkitab itu mahal di banyak tempat. Saya nggak tahu di sini bayar atau tidak, saya tidak tahu. Gak bayar, luar biasa. Di sini gratis lagi. Setan, nah ini pola pikirnya. Dengarkan ya. Punya apa misinya? Supaya semua orang jatuh dalam dosa. Itu misinya. Nah, dengarkan pola pikir ini. Dari dulu Roh Kudus memberi saya pikiran ini, dan itu membuat saya sedih sampai hari ini. Untuk membuat semua orang menerima Injil, mendengar Injil, maka gereja berjuang untuk buka sekolah-sekolah Injil. Betul? Di Indonesia ini ada 323 sinode. Nias, jangan marah orang Nias ya. Nias adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang sekecil itu pulaunya, tapi sinodenya paling banyak. Itu Nias. Kenapa sinodenya paling banyak? Karena Nias perpecahannya mengerikan sekali antar gereja. 323 sinode. Setahu saya hanya ada satu sinode gereja di Indonesia yang tidak punya sekolah Alkitab. Semuanya punya. Bahkan ada satu sinode punya lebih dari 5 sekolah Alkitab. Hampir di semua provinsi ada sekolahnya. Bayangkan kalau 323 sinode, masing-masing sinode punya 2 sekolah Alkitab. Nah, satu sinode yang nggak punya sekolah Alkitab itu Gereja Kristen Protestan Bali. Saya pernah ketemu dengan ketua sinodenya. Namanya Bapak Bishop Dr. Wayan Master, Iwayan Master. Saya panggil dia Pak Wayan. Saya tanya, kenapa Pak Wayan GKPB, singkatannya ya, tidak punya sekolah teologi seperti gereja yang lain? Jawabannya luar biasa. Beliau masih hidup sampai hari ini, sudah 70 lebih umurnya. Saya salut kepada dia, orang yang hebat. Dia adalah orang pertama, orang Bali pertama yang bergelar doktor. Waktu itu belum ada dokter. Lagi dia dokter teologi lulusan Amerika. Tahun 71 dia lulus doktor dari Amerika. Hebat sekali. Nah, begini jawaban Pak Wayan. Saya tidak ingin gereja Bali jadi sempit. Maksudnya? Karena kalau kami punya sekolah teologi, berarti teologinya adalah doktrin gereja Bali. Saya ingin semua pendeta gereja saya mau sekolah di mana saja. Pokoknya sekolah kita. Supaya beragam. Dan itu bagus sekali. Nah, bayangkan. 323. Berarti kurangi 1. 322 sinode. Kalau masing-masing sinode punya 2 sekolah Alkitab saja. Berapa sekolah teologi di Indonesia ini? Dengan sejenisnya 644. Ayo kita hitung. Aras Tamar setia itu bulan Juli yang lalu, waktu mulai penerimaan mahasiswa baru, saya tanya, mahasiswa tingkat terakhir ke sekolah kampus ini ada berapa?
Saya kaget. Di Nabire, kota kecil begini, sekolah teologi itu mahasiswa tingkat terakhirnya hampir 200 orang. 180 sekian. Wih, banyak sekali. Belum Walter Post. Sudah berapa di Nabire saja tingkat terakhir. Nah, 644 sekolah teologi. Ayo kita hitung. Seandainya setiap tingkat terakhir di kampus-kampus sekolah Alkitab itu mahasiswanya bilang aja 20 orang. Maka setahun gereja di Indonesia meluluskan berapa pendeta atau penginjil atau STH yang setara berapa? Ayo cepat 20 kali 644. Ayo berapa itu? 12.850. 80. Bayangkan setiap tahun itu kalau 20 mahasiswa tingkat terakhirnya pada lebih. Belum tanya yang di STT Keine, yang di Jayapura. Sekolah kitab di mana itu? Genyem. Itu milik Pantai Kosta. Belum yang di Biak, yang di Sorong, yang di Serui. Di mana lagi? Banyak sekali. 12.880 itu banyak atau sedikit jumlah itu? Banyak setiap tahun. Dengarkan ya, ini pemikiran. Itu baru Indonesia. Belum negara-negara Kristen yang lain yang punya sekolah-sekolah teologi hebat itu. Setan untuk menyebarkan dosa, itu misinya, supaya semua orang jatuh dalam dosa. Setan pernah punya sekolah dosa atau tidak? Nah, ayo cepat pikir ini. Setan pernah punya sekolah dosa atau tidak? Tidak. Kalau toh buka, saya mau sekolah di situ. Tapi yang saya marah kepada gereja, setan saja tidak punya sekolah dosa, tapi dosa bisa laku seluruh dunia. Gak gratis lagi. Dosa itu gak gratis. Betul? Tidak. Dosa itu mahal. Sebut buat apa? Mabok? Gak ada yang gratis tuh, bobo. Betul gak? Cap tikus itu mahal. Mau judi? Gak gratis. Mau berzina? Bayar juga. Narkoba? Lebih gila lagi. Pernah tahu harga 1 gram sabu-sabu? Itu sekarang 1.300.000 sekian. 1 gram. Harga emas cuma berapa? Siapa tahu harga emas sekarang? 300-an. Bayangkan. Sabu-sabu berapa ratus persen lebih mahal dari emas. Tapi orang cari. Ngerti nggak pola pikir ini? Itu yang saya sampai itu berpikir. Kalau gereja tidak merubah pola pelayanannya, kalah kita dengan dosa. Injil itu gratis. Betul tidak? Ayo kita berpikir seperti ini. Semua dosa itu nggak ada yang gratis. Semua harus bayar. Dan akibatnya, berapa banyak orang mati karena narkoba? Berapa banyak hidup hancur karena mabuk? Berapa banyak rumah tangga berantakan karena judi? Jawab ya atau tidak? Seharusnya orang kan tahu akibatnya seperti apa. Sudah nggak gratis, ada harganya. Dan dampaknya, efeknya itu menakutkan, menghancurkan hidup. Berapa banyak orang punya masa depan yang hebat gara-gara narkoba, gara-gara percabulan, free sex, semuanya hancur karirnya. Toh orang tetap cari dosa. Injil itu gratis, betul? Dan dampak Injil kita tahu bukan? Hebat sekali. Orang diampuni, orang diselamatkan, disembuhkan, dimerdekakan, dibebaskan, ditolong dan macam-macam. Punya sekolah, gelarnya tinggi-tinggi. Yang doktor teologi sudah berapa banyak, yang master teologi sudah berapa banyak, yang sarjana teologi berapa juta lagi di Indonesia ini. Kenapa Injil nggak laku? Kenapa dosa lebih laku? Ngerti pemikiran ini? Coba semua kita berpikir, ada apa? 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memerintah kita pergi. Yang memerintah mau datang lagi. Betul-betul kan tidak lama dia harus datang kembali. Seperti janjinya. Tapi separuh dari dunia ini saja belum dengar Injil. Setengahnya aja belum. Padahal kita punya sekolah. Saya stop dulu. Setelah saudara mendengar pemikiran ini, apa yang muncul di hidup saudara? Ayo coba jawab. Apa yang muncul begitu dengar fakta ini? Betul tidak? Setan nggak punya sekolah dosa. Kenapa dosa bisa ada di mana-mana? Dan semua orang suka dengan dosa. Kenapa? Injil tidak laku. Gratis lagi. Ayo, apa yang muncul di pikiran saudara? Menyedihkan sekali. Apa? Norma? Pendidikan. Sangat menyedihkan. Betul. Apalagi yang muncul? Punya ide apa saudara? Setelah melihat fakta seperti ini. Sangat mengecewakan. Betul. Apa pikiran kita selanjutnya? Sungguh menyedihkan, mengecewakan. Apa yang muncul? Coba renungkan. Selama saudara di training